Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Olivia Christine Venita, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, jurusan Manajemen. Di sini saya mau menjelaskan riset saham, analisis saham, dan investasi dengan metode top-down analysis. Ini tugas akhir saya dalam matkul teori portofolio dan analisis investasi. Di sini ada pembahasannya. Yang pertama, investasi. Kedua, top-down approach, ekonomi Indonesia, analisis sektoral, analisis perusahaan, valuasi saham, dan portofolio optimal. Apa itu investasi? Investasi penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh imbal balik yang lebih besar di masa depan. Di sini juga ada tujuan dan resiko berinvestasi. Yang pertama, tujuan investasi, jaminan bisnis, memperoleh penghasilan tetap, mengurangi persaingan, dan memperbesar usaha. Dan di sini juga ada resiko investasi. Suatu kemungkinan dari investasi yang dilakukan oleh investor akan mengalami kegagalan di dalam memenuhi tingkat pengembalian yang investor impikan. Dalam berinvestasi, kita tidak luput yang namanya dari resiko. Dan dalam investasi, risiko berbanding lurus dengan potensi imbal hasil atau dikenal dengan istilah high risk, high return. Artinya, jika kita ingin potensi imbal hasil atau keuntungan investasi yang besar, kita harus siap menanggung risiko yang tinggi. Di sini ada top-down approach. Top-down approach ini pendekatan dari atas ke bawah yang menggunakan pengambilan keputusan oleh pemerintah dan kemudian akan dikomunikasikan kepada rakyat. Analisis top-down ini meliputi yang pertama ada analisis ekonomi makro, analisis sektoral, dan analisis perusahaan. Di sini ada analisis makroekonomi Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki tingkat ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan memiliki sejumlah karakteristik sehingga menempatkan negara Indonesia dalam posisi terbaik untuk peningkatan sektor ekonomi yang pesat. Bisa dilihat dari data di sini 2009 sampai 2019 mengalami penurunan dan peningkatan. Tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan yang drastis karena Indonesia pertama kalinya terjadi kasus COVID-19 yang diumumkan di Indonesia pada awal bulan Maret. Masifnya, penyebaran virus telah membawa dampak yang sangat besar, tidak hanya bagi kesehatan manusia, tetapi juga bagi perekonomian Indonesia. Berbagai kebijakan pencegahan seperti pembatasan perjalanan antar wilayah serta pembatasan sosial telah berdampak pada hampir seluruh sektor ekonomi. Disrupsi selama pandemi ini tercermin dalam pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari perkiraan di triwulan 1 2020 sebesar 2,97% dibandingkan dengan konsensus di sekitar 3,5 sampai 4%. Kontributor utama PDB seperti sektor manufaktur, perdagangan, grosir dan eceran, konstruksi dan sektor pertambangan dan penggalian yang secara akumulatif menyumbang lebih dari setengah keseluruhan PDB. Dan di sini juga ada analisis sektoral. Yang pertama, sektor keuangan yang kuat, efisien, dan menjangkau seluruh pihak menjadi syarat utama bagi pembangunan ekonomi yang sehat. Diperlukan perubahan dalam struktur pasar perbankan yang saat ini cenderung di oligopolistik. Peranan keuangan yaitu memaksimalkan nilai pada perusahaan sehingga anggaran dana tersedia tepat waktu dan keputusan dibuat lebih cepat. Terus kedua, sektor manufaktur berdasarkan teknis adalah kegiatan pengolahan bahan mentah melalui proses kimia dan fisika dalam mengubah suatu bentuk, sifat, serta tampilan untuk membuat sebuah produk. Peranan sektor industri manufaktur seperti mendorong pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto PDB, penyerapan tenaga kerja, meningkatkan ekspor, dan meningkatkan investasi. Di sini ada analisis perusahaan yang pertama, PT Telkom Indonesia, BBCA, Gudang Garam, First Media, dan MNCN.
Apa itu valuasi saham? Valuasi saham adalah proses penaksiran, prediksi, atau estimasi terhadap nilai sebuah aset harga saham. Dengan mengetahui valuasi saham atau harga sesungguhnya atau fair price suatu saham, maka hal tersebut tentunya akan membantu kita untuk memutuskan terhadap suatu saham nilai ekonomi dari sebuah bisnis. Berdasarkan beberapa faktor yang dipertimbangkan, valuasi ini juga penting untuk menentukan harga jual startup atau perusahaan apabila terjadi merger atau perusahaan lain yang tertarik untuk mengakuisisinya. Yang pertama, valuasi saham Telkom. Di sini ada beta 0,5397193. PT Telkom Indonesia adalah badan usaha milik negara yang bergerak di sektor jasa telekomunikasi dan jaringan di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan berbagai layanan jaringan dan telekomunikasi, termasuk layanan telekomunikasi dasar domestik dan internasional. Pada valuasi saham ini dapat disimpulkan kenapa portofolionya tidak efisien karena annual market rate-nya itu lebih kecil dari cost of equity-nya. Terus rekomendasinya juga undervalue karena nilai pasar dari saham TLKM lebih kecil dari nilai intrinstiknya. Jadi rekomendasinya undervalue. Di sini ada grafik pergerakan saham Telkom serta risk and return-nya, bisa dilihat sendiri. Next, ada valuasi saham BBCA. Di sini betanya 1,074628913. PT Bank Sentral Asia Tbk adalah bank swasta terbesar di Indonesia. Bank ini didirikan pada 21 Februari 1957 dengan nama Bank Sentral Asia NV dan pernah menjadi bagian penting dari Salim Group. Pada valuasi saham ini dapat kita simpulkan, kenapa di sini portofolionya efisien? Karena annual market rate-nya lebih besar dari cost of equity-nya. Bisa dilihat sendiri data tersebut. Terus, kenapa rekomendasinya undervalue? Karena nilai pasar dari saham BBCA lebih kecil dari nilai intrinsiknya. Jadi, disebutnya undervalue. Next. Di sini juga ada grafik pergerakan saham BBCA serta risk and return-nya. Bisa dilihat sendiri dari datanya. Next ada valuasi saham GGRM. Betanya 0,906282715. Gudang Garam atau GGRM adalah salah satu produsen rokok terkemuka di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1958. Di Kota Kediri, Jawa Timur, hampir 75% dari produk domestik bruto Kota Kediri berasal dari bisnis yang dijalankan oleh GGRM. Pada valuasi saham ini dapat kita simpulkan, annual market rate lebih kecil dari cost of equity. Bisa dilihat sendiri data tersebut, makanya tidak efisien. Sedangkan nilai pasar dari saham GGRM lebih kecil dari nilai intrinsiknya, makanya disebutnya rekomendasinya undervalue. Bisa dilihat dari data ini. Next, ini grafik pergerakan saham GGRM serta risk and return-nya. Bisa dilihat sendiri. Next, valuasi saham KBLV. Betanya 1,142285695. PT First Media Tbk KBLV bergerak dalam bidang penyediaan layanan melalui jaringan komunikasi, broadband, dan distribusi berbagai sinyal elektronik melalui jaringan. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 1 Maret 1999. Bedanya dari saham-saham sebelumnya, saham KBLV ini dia tidak ada nilai intrinsiknya, dividen grow-nya sama dividen DO. Karena emang di data KBLV-nya emang tidak ada, makanya dikosongin. Cuma ada annual market-nya rate lebih besar dari cost of equity. Dan di sini dia efisien. Next, ini grafik pergerakan saham KBLV serta risk and return-nya. Bisa dilihat sendiri ya. Dan ini ada valuasi saham MNCN.
Betanya 1,799674923. PT Media Nusantara Citra Tbk adalah perusahaan media terpadu di Indonesia. Perusahaan ini memiliki bisnis inti dalam konten dan kepemilikan dan pengoperasian 3 dari 10 televisi free to air nasional di Indonesia. Pada valuasi saham ini dapat kita simpulkan annual market rate-nya lebih besar dari cost of equity, jadi portofolionya efisien. Terus nilai pasar dari saham MNCN lebih tinggi dari nilai intrinsiknya, makanya rekomendasinya overvalue. Dan di sini grafik pergerakan saham MNCN serta risk and return-nya. Bisa dilihat sendiri. Terus di sini ada analisis risk and return. Ada TLKM, BBCA, GGRM, KBLV, dan MNCN. Kenapa TLKM resiko dan return-nya rendah? Karena betanya dia di bawah dari 1, 0,53, 971193. Makanya resiko dan return-nya rendah. BBCA resiko returnnya tinggi karena betanya dia lebih dari 1, 1,074628913. GGRM resiko returnnya rendah karena betanya di bawah dari 1, 0,9062827195. KBLV resiko returnnya tinggi karena betanya di atas 1, 1,1422859695. Dan MNCN returnnya resikonya tinggi karena betanya di atas 1, 1,17996749923. Dan di sini ada ringkasan valuasi saham. Ada TLKM, BBCA, GGRM, KBLV, dan MNCN. Kenapa TLKM rekomendasinya undervalue? Karena nilai pasarnya lebih kecil dari nilai intrinsiknya, bisa dilihat sendiri. Terus BBCA, kenapa undervalue? Karena nilai pasarnya sama, lebih kecil juga. GGRM undervalue sama karena nilai pasarnya lebih kecil dari nilai intrinsiknya. KBLV, nilai pasarnya 274, sedangkan nilai intrinsiknya nggak ada. MNCN overvalue beda dari saham yang lain karena nilai pasarnya lebih tinggi dari nilai intrinsiknya. Di sini juga ada capital market line dari semua saham, ada saham TLKM, BBCA, GGRM, KBLV, dan MNCN. Bisa dilihat sendiri ya datanya. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.